Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Saya baru pulang dari pameran di Jawa Tengah, di Karanganyar. Kemarin ya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya mendapatkan door prize hadiah sepeda motor kemarin ya. Belum saya upload juga di YouTube. Kemarin itu kontes keris kamardikan yang harapannya budaya keris ini bangkit di Indonesia. Jadi minimal satu rumah harus punya satu pusaka. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga dan melestarikan budaya di Nusantara ini, di Indonesia. Kebetulan saya ini mampir ke sahabat saya izin, ya diperbolehkan, tapi beliaunya tidak mau ikut di konten. Tapi ya kita sudah bersyukur diperbolehkan untuk mengambil konten beberapa koleksi pusakanya beliau. Nah, langsung aja saudaraku ke pusakanya. Ini pusaka ini kita lihat sandangannya ini Ladrang Jogja, Yogyakarta. Pendoknya perak. Ini pendok tataan seperti ini, ciri khas pendok dari keraton ya saudaraku ya. Perak origawan. Kita lihat lah, ini ada kuning-kuningnya. Ini pusaka Kanjeng Kiai. Dulu pusaka ini juga dari saya. Sempat pusaka ini saya bawa di pameran Solo, Museum Solo sekitar 2 tahun yang lalu. Sempat ditanting juga oleh KGPA, almarhum KGPA Eko Prastowo. Beliau hampir memah hari ini, tapi dalam beberapa waktu beliau meninggal. Akhirnya ini berjodoh di sahabat saya di Jawa Timur. Kita coba review ini ya, pusaka yang cukup istimewa menurut saya. Ini rare item dan jarang duanya. Nah, dilihat, diamati. Ini pusaka dapur Nogososro Luk 7 dengan kinata di sini, kembangan ini pedono ya. Kinatanya detail, ini emas. Jadi membeli keris kinata juga harus hati-hati, jangan kuningan, kecuali kinata keris-keris Madiun. Tapi di Madiun juga banyak yang emas, yang sinar rasa kinata Madiun juga pasti emas. Tapi ada sebagian kinata keris Madiun kuningan sari. Kalau ini emas, saudaraku. Kita lihat bentuk nogonya sangat wangun, indah. Pamor keleng ini juga menunjukkan suatu kualitas empu. Jadi pamor keleng juga tidak bisa kita sepelekan, hanya empu-empu tertentu yang bisa memurnikan material sampai membuat pusaka ini pamor keleng ya. Dapurnya Luk 7 Nogososro. Membahas sejarah pusaka ini, dulu ini juga pernah direview oleh Pak Bambang Pendowaji channel, pernah masuk YouTube-nya beliau waktu saya bawa di pameran di PRD di Kota Solo sekitar 2 tahun yang lalu. Ini pusaka yang cukup istimewa dari segi garap kinatanya, auranya, hidup naganya. Ini juga sejarahnya dulu masih milik keraton. Banyak beberapa pakar yang menangguh ini, tangguhnya adalah HB5 atau HB5. HB5 masih tergolong HB sepuh ya, HB sepuh. Makanya besinya sepuh. Nanti saya lihatkan detailnya. Dulu pun ini ditawar di Solo, banyak penawaran 35 juta, 30 juta banyak. Para pemain keris saja, bakul-bakul keris itu nawar sampai 30 juta, tapi waktu itu belum saya lepas. Dan kemarin infonya sama saudara saya ini sempat mau ini dikeluarkan. Ya, jadi tapi penawaran juga sudah lumayan. Infonya kemarin ditawar teman-teman kolektornya juga sampai di angka 35 juta. Tapi masih belum dilepas. Ya, kadang pusaka itu jodoh-jodohan ya. Ini sudah lama ini. Dulu juga pusaka, salah satu pusaka masterpiece saya. Ini mendaknya aja ini inten ya. Inten perak lawasan orinya. Aura-aura pusaka Mataram ini wangun, indah, gagah merbawani. Saya megang gini aja udah seneng, karena pusaka itu kan juga pakai rasa ya.
dilihat visualitasnya bagus, auranya bagus, udah layak koleksi. Banyak cerita keris-keris keraton yang memang keluar ke permukaan, keluar dari keraton, tetapi pasti tidak bisa dilacak. Karena apa? Ya keraton malu kalau sampai tahu keris keraton itu keluar. Tapi banyak beberapa di kolektor-kolektor besar, ya ada punya selir raja, selir ini, ada yang keluar. Jadi kadang-kadang namanya keraton itu kan mulai era Mataram itu raja itu selirnya banyak. Ada beberapa dan mereka diberi pusaka. Kadang-kadang temurunnya, akhirnya dipegang temurunnya gak kuat, lepas ke orang luar seperti itu. Tapi untuk melihat keris keraton apa enggak, yang pertama kita lihat garap pusakanya, bentuk ini pasikutannya, bentuk kinatannya, garapnya, detailnya, itu bisa kita pelajari secara objektif. Yang kedua baru kita lihat sejarahnya, pusaka ini dari mana, siapa yang megang, seperti itu. Cukup detail, bagus, termasuk besinya sepuh, bukan keris baru. Boleh nanti dilihat detailnya di akhir video ya. Saya megang gini aja udah terasa, auranya itu terasa. Jadi apa ya, dia dingin tapi memiliki power yang besar. Ini keris Mataram. Keris Mataram juga bukan keris sembarangan, ditempa melalui doa, di asma diisi doa, harapan sang empu. 7 ini juga pitu ya, kalau orang Jawa itu ada pitulungan, pitutur, pitedah dan seterusnya. Tapi angka 7 adalah angka perjuangan seorang kesatria atau seorang yang ingin menapak karir ke puncak. Makanya ada keris Kanjeng Kiai Carubuk Luk 7 juga. Nogososro ada Luk 9, Luk 7, ada Luk 13. Itu memiliki filosofi makna yang berbeda-beda. Jadi tergantung profesi, tergantung kebutuhan. Sedangkan naga itu diibaratkan sebagai pemimpin, simbol pemimpin yang mengayomi bawahannya. Di sini kenapa ada mut-mutan emas? Karena seorang pemimpin itu omongannya harus terjaga, karena omongan seorang pemimpin itu tidak bisa dibolak-balik. Sabdo Pandito Ratu tan kena wola wali, katanya orang Jawa. Jadi omongannya ya harus komitmen sesuai omongannya. Kalau sabda raja itu dibolak-balik, akhirnya tidak bisa dihormati, seperti itu. Kidang Kencono membawa lambang kejayaan untuk sang pemilik. Sedangkan Pamor Keleng adalah tuah yang disembunyikan oleh sang empu, seperti itu. Jadi tua-tua keris Pamor Keleng biasanya malah di atas tua keris yang berpamor pada umumnya. Pada umumnya kan keris Nagasasa ini ada pamor Pos Putar, Daringan Kebak, Wahyu Timurun, seperti itu. Keleng jarang. Ini tus original, sangat terawat, sangat istimewa. Ya tadi dapat pesan dari sang pemilik, kalau memang ada yang serius, berminat, ada rasa, mau meminang, memahari pusaka ini. Jadi kalau pusaka udah kayak gini bukan dijual beli, tapi mahar. Bukan jual beli, pusaka itu mahar ya, mahar. Karena mas kawin kalau kata orang dulu. Biar apa? Yoni sama tuanya ini ikut, gitu loh. Bukan sekedar jual beli tawar menawar, tapi memang mahar, mas kawin. Baru dikatakan doa sang empu ini ikut kepada pemilik selanjutnya. Ini kalau ada yang berminat, saya membantu untuk menjadi perantara pemaharan pusaka ini. Pusaka yang cukup istimewa. Udah Anda cari di Google apa, Anda boleh browsing, boleh bandingkan kualitasnya. Ini sudah istimewa. Untuk pusaka yang kedua, ini juga salah satu koleksi beliau. Pusaka ini dulu sangat fenomenal, punya kolektor besar ya. Parangannya Sandang Walikat ini punya kolektor besar. Siapa itu? Almarhum Pak Hengki Joyo Purnomo di Jakarta. Nah, Sandang Walikat, kita lihat isinya. Wah, ini wingit sekali. Ini sudah kategori pusaka wingit ya kalau ini ya. Mojopahit besinya,
besinya gelepung jenang, pamor ceprit. Ini dapur Pandito. Ini ya, kelihatan Pandito. Di sini ada pamor Rojo Gundolo. Di sini ada pamor Rojo Gundolo. Orang seperti menengadah ini tangannya. Ini amati di sini. Ya. Jadi seperti orang tangannya menengadah gini, ibarat berdoa, memohon berkah dan pangestu untuk dari sang holik atau sang Tuhannya itu. Dapurnya mirip dapur betok ya ini ya, lurus biasa. Ini seperti ini, besi seperti ini, pasikutan seperti ini masuk keris Tangguh Mojopahit. Besinya jenang gelepung, pamor ceprit, tapi di bawah ini ada pamor Rojo Gundolonya. Dipercaya dapur Pandito itu untuk apa? Satu, bisa untuk tindih, kestabilan spiritual, kestabilan emosional, dan juga sebagai kasepuan. Siapa yang pemegang pusaka betok, ada mitos yang beredar di masyarakat, siapa yang memegang pusaka berdapur Pandito itu akan layak dijadikan sesepuh. Bahkan juga ada cerita Om Yang, keris Om Yang Pandito kembar, sampai banyak beredar cerita dijadikan pesugihan. Nah, sebenarnya itu ya, cerita itu antara benar dan tidak. Tapi yang pasti Pandito, apalagi pamor seperti ini Rojo Gundolo, dan di atas ini ada Tirto Temetes. Ini doanya harapan Sang Empu adalah untuk memberikan keberkahan, kerejekian kepada sang pemilik. Juga menjadi penjaga menstabilkan spiritual pemilik. Biasanya dicari orang-orang kasepuan, dicari kiai, dicari orang-orang sepuh. Ini pusaka seperti ini. Tidak semuanya kuat memegang pusaka seperti ini. Nah, pusakanya dari Tangguh Tua Mojopahit, ada dapur Panditonya. Ini sudah sangat langka yang original. Ini apalagi ini juga sudah bekas agemannya Pak Hengki Joyopurnomo. Sudah tidak asing lagi. Pak Hengki Joyopurnomo adalah orang yang senior di dalam perkerisan di Indonesia ini, di Nusantara. Oh, ini dulu juga dipegang Pak Hengki, ini dulu ditawar 20 juta. Di mahari 20 juta belum boleh waktu itu sama Pak Hengki. Nah, ini ya saya cuma menyampaikan juga dari sang pemilik. Aslinya ini mau saya mahari sendiri, cuma saya terus terang belum. Kemarin beberapa pengeluaran saya banyak karena ini juga lumayan, ini maharnya juga lumayan, tapi sesuai lah dengan kualitasnya. Ini sesuai. Anda mau cari di mana yang tus seperti ini, seloroknya ada, tapen serat pamornya, besinya ini jenang seperti besi Mojopahit seperti ini. Ini tus Mojopahit tus ya. Auranya aja saya megang ini udah beda. Memang keris-keris Mojopahit itu wingit sekali, aura kewibawaan, wingit powernya itu wah, bisa menggetarkan hati seperti itu. Meskipun dapurnya sederhana ya, tapi auranya tidak bisa dibohongi. Secara objektif materialnya tidak bisa dibohongi, ini original. Beda dengan Pandito yang owahan, beda. Tidak mungkin enak dipandang ini Panditonya. Kalau owahan tidak luwes, ini dipandang indah, luwes, dan yang paling penting rosonya. Rosonya ini tantingannya ringan sekali. Rosonya udah masuk ke batin, masuk sekali. Bahkan banyak beberapa cerita setelah ini keluar dari tangan Pak Hengki mau menebus ini 2 kali. Pemilik sebelumnya sampai dirayu, ditambah keris, ditambah uang, Pak Hengki 2 kali mau menebus ini. Boleh ditanyakan ke sanak saudaranya Pak Hengki, ini 2 kali mau ditebus, tapi waktu itu pemilik belum melepaskan ini, gitu loh. Ya, saya diberi kehormatan di sini, merasa terhormat boleh mereview pusaka-pusaka yang memang kelas. Yang ketiga ini juga tombak. Ini dulu di mahari sahabat saya, tapi beliau mengambil beberapa pusaka lagi dari saya, dan ini ditukar tambah. Ini bisa saya boyong ke rumah saya lagi. Ini tombak naga kembar Tundung Madiun. Ternyata ini adalah bukan Mojopahit tapi Tundung Madiun. Ini juga wingit besinya, hitam kehijauan, wulung. Lihat reliefnya di sini. Sini ada kuluknya, nogonya ada kuluk. Kuluk itu mahkota. Kemudian di sini ada metuk, susun, iras. Besinya sangat istimewa.
Ini juga pusaka yang wingit, naga kembar untuk keharmonisan rumah tangga dan lambang kejayaan. Pamor keleng, tuahnya itu tadi di luar nalar atau disembunyikan oleh sang empu. Ada yang nyebut pengawak wojo keleng, yang pasti tuahnya yang pasti perlindungan. Juga ada tua-tua khusus yang memang disembunyikan. Monggo siapa yang memang berjodoh dengan tombak ini. Ini Madiun Tundung Mataram, pusaka Madiun, besinya Madiun. Nah, yang terakhir pusaka yang cukup fenomenal, kemarin saya bawa di pameran, ini besar, banyak yang nanti pusaka ini sampai pejabat di sana, salah satu DPR juga nanti menanyakan, dan ada orang yang indigo ya, indigo itu spiritualnya tajam, sempat membahas pusaka ini karena ini masih original warangkanya, ini perak full segini loh, besar perak, ini tua ori gawan. Setelah saya tanya-tanya ke beberapa pakar yang ada di sana, termasuk pemilik sebelumnya ini kan bekas pejabat yang sudah purnawirawan, tapi orangnya itu memang asli dari Jawa Barat. Ini turun temurun, berapa turunan ini sudah ya. Pusakanya pasti Anda penasaran, kita lihat. Wah, saya sepameran kemarin tidak nemu pusaka seperti ini, besar segini. Ini bukan keris baru ya, ini tus. Boleh dilihat seloroknya, tapennya, besinya, seratnya, nanti kita detailkan. Paksinya panjang. Kenapa pasikutannya seperti ini? Ini adalah yang disebut keris tangguh Kerajaan Galuh, daerah Pasundan sana, Jawa Barat. Bukan Segaluh ya, kalau Segaluh ininya nonong, ini Galuh. Anda boleh browsing di Google, Galuh itu kerajaannya abad berapa? Abad kejayaan Galuh abad 13-14. Jadi era-era Singosari akhir, Singosari abad 12. Galuh ini mulai abad 12 itu sudah ada, tapi kejayaannya abad 13. Dan ini saya estimasikan Galuh abad 13, karena apa? Paksinya bukan kotak, bulat, tapi kerisnya pasikutannya mirip Singosari, kaku, tegak. Pasikutannya kaku, tapi rosonya luar biasa. Rosonya luar biasa. Rosonya ini seolah-olah apa ya, orang invasi. Pada era-era itu kan invasi besar-besaran. Tiap kerajaan memperluas kekuasaannya, memperluas wilayahnya. Singosari sampai menginvasi Sriwijaya. Itupun juga kerajaan Galuh. Boleh Anda cari, ini pusaka yang sangat langka. Kalau Segaluh masih nemu, Galuh, Iras, memang gak enak pasikutannya. Tapi ya ini salah satu ciri keris kerajaan Galuh ya, seperti ini pasikutannya, kaku, tegak, wagu, bisa diulang gitu. Ya ibarat keris Madiun kan, Anda tahu keris Madiun itu gak enak naganya, tapi punya rasa tersendiri, wingitnya masih ada. Mojopahit seperti itu rasanya, Mataram seperti itu, Singosari, Kediri memiliki rasa yang berbeda-beda. Ini Luk 13, dapurnya apa saya juga sulit mengidentifikasi karena ini ada sogokan, kembang kacang, tapi di sini nggak ada lambe gajah. Kalau lambe gajah 1 itu maksudnya sengkelat, lambe gajah 2 maksudnya parung sari. Sini nggak ada lambe gajah. Nah, kalau orang bilang kok ada keris Singosari Luk, kok ada keris Singosari Luk 13, sedangkan Luk 13 dibabar mulai era Majapahit. Menurut sejarah, Anda kurang belajarnya Mas. Anda belajar lagi, terjun ke pameran, terjun ke pakar-pakar. Karena saya pernah mewawancarai Mbah Sigit Lurah. Beliau punya Luk 13 original temuan, bukan barang tanaman, bukan barang KW, korusinya, besinya. Secara objektif kita bisa pelajari. Itu ada, Luk 11 ada, Luk 9, Singosari akhir loh ya, ada. Nah, ini juga era-era Singosari akhir, cuma ini bukan keris Singosari. Ini keris Galuh yang dirawat turun-temurun, makanya bukan patina temuan. Tapi terlihat sangat tua, besi-besi ya mirip-mirip era-era besi-besi Pajajaran. Terkesan kering, besinya terkesan kering, pamornya kering. Itu keris-keris Pajajaran seperti itu. Pasikutannya seperti ini. Ini bekas salah satu pejabat. Keris ini tiada duanya.
Saya kemarin pameran di Jawa Tengah, boleh Anda tanya, ada enggak yang punya keris seperti ini? Tangguh Galuh Luk 13, warangkanya original, full perak. Kemarin sempat ada penawaran di sana di pameran, banyak yang nawar 15 juta masih peraknya aja berapa, warangkanya orang yang rawat berapa lah. Nah ini tetap saya maharkan, tapi monggo yang punya rasa serius, monggo boleh WA aja, WA ke saya ya. Ya pusaka ini kelas-kelasan, jangan takut untuk mengoleksi pusaka. Kenapa pusaka harganya mahal-mahal? Sementara ini yang saya review memang pusaka di kelas lumayan menengah, kalau saya katakan. Ada yang harga ratusan juta, ada yang kelas-kelas tinggi, ada yang harga ratusan ribu pun juga ada. Jangan khawatir, harga 700.000 saya ada di rumah, ada kalau 12 biji. Nanti pasti suatu saat akan saya review. Untuk pecinta-pecinta baru yang ingin pusaka, beli pusaka di saya juga bisa dicicil, bisa tukar tambah, saya mempermudah. Harapan saya malah seluruh di Indonesia ini suka pusaka, minimal satu rumah harus punya satu pusaka untuk melestarikan budaya. Karena akar bangsa itu ya budaya ini, budaya Nusantara sendiri. Biar tidak sampai anak cucu kita ini lebih mencintai budaya asing, alangkah baiknya anak cucu kita tetap mencintai dan melestarikan budaya asli Indonesia Nusantara. Mungkin itu saja dari saya, saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga review pusaka kali ini bisa menjadi pengetahuan dan menambah wawasan untuk semua saudaraku di Indonesia. Semakin banyak pecinta-pecinta pusaka di Indonesia dan semakin terlestarikan budaya pusaka. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Rahayu.